ini ada spanduk ya di situ ya penolakannya. Jadi sebenarnya awalnya beribadahnya orang ini Kristen ini beribadah tidak pernah diganggu sebenarnya. Sudah lama sebenarnya ini mereka beribadah aman saja gitu, nah tidak ada pernah ada gangguan atau apapun. Nah, jadi mereka mau mendirikan gereja, cuman masalahnya di perizinannya itu banyak memang yang di situ ada syarat-syarat yang masih sebenarnya belum terpenuhi. Misalkan seperti ini, kemarin kan memang ada rekomendasi dari FKUB, tapi ternyata di dalamnya itu mereka yang harusnya menurunkan pokja-pogjanya untuk kita dampingi dan kelurahan pun dampingi, nah ternyata tidak ada di situ. Sebenarnya kan mereka harus dulu nih verifikasi dulu nih data-data apakah sudah benar tuh yang mereka sampaikan, yang mereka yang berdomisili di situ, yang mengizinkan atau yang memberikan dukungan untuk berdirinya gereja itu kan mereka harus benar-benar nih, bukan manipulasi. Nah ternyata di dalamnya ada manipulasi, di situ ada tanda tangan yang dipalsukan juga. Nah itu harusnya dari FKUB tidak dulu memberi rekomendasi, tapi harusnya dulu diteliti dulu sudah benar enggak. Pada dasarnya memang kalau di sini kalau toleransi Pak, aman sebenarnya. Cuman masalah tadi aja, ini layak atau tidak layaknya, terus syarat-syarat mereka itu tadi itu. Terkait dengan spanduk-spanduk penolakan ini adalah bentuk kekecewaan dari warga. Beberapa warga memang merasa bahwa selama ini dibohongi terkait dengan dukungan, tanda tangan mereka disalahgunakan, dan ini adalah bentuk kekecewaan mereka terhadap pembangunan gereja tersebut. Dan mereka berharap aturan harus tetap ditegakkan. Kemudian juga untuk izin juga memang belum ada, jadi kami berharap memang perizinan dipenuhi dulu. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nisi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku para pecinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang selalu membantu pelayanan yang kita lakukan bersama dengan Gereja DP di daerah pedalaman Mentawai. Dan Bapak Ibu mohon doa syafaat agar pelayanan yang kita lakukan di pedalaman Mentawai berbuah hasil dan banyak orang terselamatkan. Dan kami awal bulan besok kembali penginjilan ke pedalaman Mentawai. Yang kita lakukan di sana menjangkau mereka yang sudah lama undur dari hadapan Tuhan, alias yang sudah menjadi mukallaf. Kita jangkau kembali, kita bawa mereka kembali kepada Tuhan. Kita bawa kembali ke jalan yang benar. Yesua HaMasyiah berkata, Ana thoriq wal haq wal hayah, la ahadan yadhabu ilal abi illal bi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kita bawa mereka kembali ke jalan yang benar karena Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan yang benar. Kita juga lakukan di pedalaman Bapak Ibu, menguatkan anak-anak Tuhan dengan kita buat seminar Islamologi yang mudah mereka pahami, yang mudah mereka mengerti, sehingga ketika para nabi palsu, guru palsu, para penyesat yang hadir di tengah anak-anak Tuhan di pedalaman, anak-anak Tuhan di pedalaman sudah siap. Mereka bisa bertanya jawab, sehingga imannya tidak mudah terombang-ambing dan imannya tidak mudah diobok-obok. Selama ini Bapak Ibu diajarkan untuk menjawab, tetapi kita hadir di tengah-tengah mereka, bukan kita ajarkan bagaimana cara jawab, tapi bagaimana cara kita menyerang. Ini yang harus kita ajari sekarang. Ya, ini yang harus kita ajari. Nah, jangan sibuk kita jawab. Ayo sesekali kita juga menanyakan iman mereka agar mereka sibuk dengan imannya, sehingga tidak sibuk dengan iman kita. Ini Bapak Ibu dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama mendengar, menonton, menyaksikan cuplikan video di awal tadi? Terjadi lagi dan lagi. Tiap saat, tiap waktu, hampir tiap hari
kita mendengar, melihat, menyaksikan di media sosial, ada larangan terjadinya pembangunan gereja. Di tempat ini dilarang bangun gereja, tempat ini larang bangun gereja, di sini tidak boleh bangun gereja. Ini kenapa? Kenapa takut sekali dengan gereja? Gereja itu tempat anak-anak Tuhan beribadah, tempat orang Kristen memuji Tuhan, tempat orang Kristen berkumpul beribadah kepada Tuhan. Mereka beribadah tidak berisik. Ibadah orang Kristen tidak pakai toa. Ibadah orang Kristen tidak kowar-kowar. Ibadah orang Kristen tidak pernah mengganggu tetangga. Kenapa? Karena kami beribadah di gedung, kami tidak pakai toa. Sehingga berisik kiri kanan, depan belakang. Enggak. Hanya orang di dalam gedung gereja yang mendengar. Orang di luar gedung gereja tidak pernah mendengar. Bayangkan, ya, orang Kristen ataupun agama-agama lain, pemeluk agama lain, mendengar suara iman kalian itu 1 hari 5 kali. Enggak ada yang marah, tidak ada yang tersinggung. Tapi kenapa kalian begitu takut dengan gereja? Begitu mau bangun gereja, kalian larang. Demo, bikin spanduk sebanyak-banyaknya, buat spanduk sebesar-besarnya. Dengan bangga, kalian buat spanduk sebesar-besarnya, upload di media sosial, seolah-olah menunjukkan bahwa kami ini paling berani segala macam bla 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 bla. Harusnya kalian malu, karena hanya kalianlah yang sangat takut dengan ibadah ataupun rumah ibadah orang lain. Padahal kalau kita lihat dan kita sering mendengar, karena sering kalian perdengarkan, agama kalian itu adalah agama yang paling benar. Dan satu-satunya agama di muka bumi ini yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah agama Islam. Tetapi kenapa pemeluk agama Islam sangat takut dengan gedung gereja? Kenapa? Seolah-olah kalian tidak memiliki keyakinan yang kokoh. Ya, kalian tidak memiliki keyakinan yang kokoh. Padahal kalian selalu memberitahukan kepada dunia bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Dan satu-satunya agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Coba kalian belajar dari pemeluk agama lain. Ya, 1 hari mendengar iman kalian 5 kali. Tidak ada yang ribut, tidak ada yang protes. Kalaupun ada yang protes meminta supaya suara volume toa itu dikecilkan sedikit, kalian demo, bahkan kalian anggap penistaan agama, dan pihak yang berwajib cepat sekali menangkap orang yang kalian laporkan. Contohnya, ada seorang ibu di daerah Sumatera, daerah Medan. Ibu tersebut meminta kepada pihak-pihak terkait supaya volume toa itu diperkecilkan sedikit karena suaranya sangat besar. Dan beliau meminta dengan lemah lembut, meminta dengan rendah hati, meminta secara baik-baik. Tetapi kalian permasalahkan, kalian laporkan, ditangkap, dijebloskan dalam penjara dengan kena hukum penistaan agama. Ya, kena hukum penistaan agama. Bahkan sebelum terjadi penangkapan, terjadi pengeroyokan, terjadi perusakan. Ini kenapa? Ya. Nah, kalau kami orang Kristen memiliki keyakinan yang kokoh, mau rumah ibadah siapapun berdiri di sekitar kami tidak permasalahkan. Dan kami tidak pernah takut, tidak pernah gentar, tidak pernah khawatir. Kenapa? Karena kami memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Kristus. Kami punya keyakinan yang kokoh di dalam Yesus. Pegangan kami itu Alkitab. Kami lihat apa yang tertulis dalam Alkitab, kami tulis apa yang kami baca, apa yang tertulis dalam Alkitab, dan kami dengar apa yang tertulis dalam Alkitab, dan kami lakukan apa yang tertulis dalam Alkitab.
Sehingga kami benar-benar memiliki satu keyakinan yang kokoh di dalam iman percaya kami kepada Yesus. Karena pegangan kami itu adalah firman Tuhan. Sehingga ketika hadirnya iman lain, kepercayaan lain, agama lain di sekitar kami, kami orang Kristen tidak pernah khawatir, tidak pernah takut, tidak pernah gentar. Imanmu, imanmu, iman kami, iman kami. Agamamu bagimu, agama kami bagi kami. Kalian punya kitab, kami punya kitab. Kalian punya surga, kami punya surga. Dan kami tidak pernah mengemis terhadap surga orang lain. Nah, sehingga banyak sekali saya melihat di kolom komentar, tempatmu Pendi di neraka, tempatmu Pendi di neraka jahanam, kamu jadi kayu bakar api neraka, haram surga bagimu Pendi. Padahal saya tidak pernah mengemis untuk dimasukkan ke surganya kalian. Tapi banyak kali komentar, kamu tidak akan dimasukkan ke surga. Enggak pernah saya meminta supaya dimasukkan ke surga. Ya, ini saya punya keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Untuk masuk surga harus melalui Yeshua HaMashiach. Karena Yeshua HaMashiach adalah satu-satunya jalan menuju ke surga. Ini bagi kami semua orang Kristen punya pegangan. Dari timur, barat, utara, selatan, mau dia miskin, mau kaya, mau pejabat, mau apapun dia, yang namanya orang Kristen, kami tertanam dalam hati kami, dalam pikiran kami. Kami baca, kami lihat apa isi Alkitab. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ana tariq wal haq wal hayah la ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Karena di bawah kolong langit ini, kata firman Tuhan tertulis dalam Alkitab, tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita selain di dalam nama Yeshua HaMashiach. Maka kami berpegang teguh pada apa kata firman Tuhan. Dan kami tidak pernah terpengaruh dengan iman, agama, kepercayaan orang lain. Mau agama apapun bangun rumah ibadah, kalau dia tidak punya tempat, orang Kristen dengan mudah memberikan tempat. Bahkan banyak sekali kami melihat di media sosial, ada orang-orang tertentu datang ke depan gereja, dia sholat di depan gereja. Orang Kristen tidak pernah ganggu. Ya, kenapa? Karena orang Kristen punya keyakinan yang kokoh, punya keyakinan dan punya kepastian yang sangat tepat, yang sangat pasti. Tidak pernah terpengaruh dengan iman, kepercayaan dan agama manapun, termasuk dengan Tuhan manapun, kami tidak pernah terpengaruh. Nah, bahkan ada gereja-gereja tertentu juga yang sering kami lihat di media sosial juga. Ada orang-orang yang datang ke dalam gereja untuk melaksanakan sholat, seperti yang pernah terjadi di daerah Semarang ketika terjadi banjir di sebuah desa. Ada gereja yang tidak kena banjir sehingga sebagian umat Islam datang beberapa orang untuk sholat di gereja tersebut. Lagi-lagi orang Kristen tidak pernah mempermasalahkan, diberikan izin. Bahkan di daerah Papua diberikan izin juga, tidak dipersulit, tempat untuk membangun rumah ibadah. Tidak pernah dipersulit. Ya. Di Mentawai, bahkan ada tempat ibadah di Mentawai, sudah beberapa tempat ibadah yang saya lihat tidak ada lagi orang, tapi tempat ibadahnya kosong, ada. Ya, waktu ibadah tidak ada orang, tidak dipermasalahkan. Nah, tapi kenapa kalian mempersulit gereja? Mempersulit izin gereja dengan alasan, bagi saya itu alasan yang tidak jelas. Harusnya pemerintah turun tangan. Jangan hanya menghimbau, tetapi benar-benar turun tangan, tindak lanjut. Begitu ada orang yang melarang pembangunan gereja, ataupun ada orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang mempersulit berdirinya bangunan gereja, tangkap, jebloskan dalam penjara. Ini yang harus dilakukan oleh hukum. Ya, ini hukum tidak, Bapak Ibu.
Kalau ada orang di luar agama Islam sedikit memprotes, cepat sekali hukum bertindak. Hukum berlari secepat kilat. Kita ingin hukum itu diterapkan sama di tengah-tengah masyarakat. Ya, dan ini bukan curhat. Ini bukan ngeluh, ini bukan curhat. Kita meminta kepada pemerintah supaya hukum itu sama diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Karena semua pemeluk agama di Indonesia ini punya hak yang sama. Ya, dan semua pemeluk agama di Indonesia ini juga membayar pajak. Bayar pajak, bukan tidak membayar pajak. Ini gereja sangat sulit sekali, sangat sulit. Sangat sulit Bapak Ibu. Bahkan ketika kita mau bangun gereja ini, membangun gereja, kita harus meminta dulu tanda tangan kiri kanan itu. Tanda tangan berapa puluh orang kita harus meminta tanda tangan Bapak Ibu. Luar biasa sulitnya Bapak Ibu. Padahal gedung gereja itu tempat kita memuji Tuhan, tempat kita beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah kita orang Kristen tidak pernah berisik, ya. Tidak mengganggu kiri kanan depan belakang, tidak mengganggu tetangga Bapak Ibu. Bahkan tetangga tidak dengar kalau kita lagi beribadah, karena kita beribadah di gedung. Bayangkan saudaraku, bila kita beribadah satu hari, berapa kali itu ke gereja, ya. Bila kita datang ke gereja dalam satu hari, misalnya 3 kali kita datang ke gereja dalam satu hari. Saya tidak tahu bagaimana terjadinya demo di mana-mana saudaraku. Nah ini kalian harus malu. Ya, dan pemerintah, hukum, berlakulah adil. Berlakulah adil. Tiap saat kita melihat di media sosial ada larangan gereja. Ketika bangun gereja, izinnya sulit minta ampun. Sangat sulit. Dipersulit Bapak Ibu. Dan saya juga berharap kepada orang-orang yang ingin membangun gereja, tidak usah bangun gereja lagi Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat keadaan dunia ini, sepertinya detik-detik kedatangan Yeshua Masiah yang kedua kali semakin nyata, semakin dekat saudaraku. Apa yang tertulis dalam Alkitab hampir semuanya tergenapi. Kalau saya katakan hanya satu yang belum tergenapi, kedatangan Yeshua Masiah yang kedua kali. Yang lain Bapak Ibu sudah tergenapi semuanya. Nah, itu yang belum tergenapi, yang lain sudah tergenapi semua Bapak Ibu. Ya, sudah tergenapi semua yang lain. Yesus datang yang kedua kali ini belum tergenapi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bangun iman jemaat. Kita bangun iman jemaat. Kemanapun kita pergi, kita bawa gereja Tuhan, supaya orang-orang Kristen imannya kuat, imannya bertumbuh. Saya bersama dengan Bang JDP, banyak sekali orang mengajak kami berdua untuk bangun gereja. Kami selalu tolak. Karena kami penginjilan kepedalaman bukan untuk bangun gereja. Kami membangun dan memperkuat iman jemaat. Makanya Bapak Ibu, ketika ada anak Katolik, ya, yang kembali kepada Tuhan, kami kembalikan kepada imannya. Kami kembalikan kepada gerejanya. Kenapa? Karena kami tidak membawa gereja, dan kami tidak membangun gereja, dan kami tidak membawa nama sinode kami, dan kami tidak membawa bendera gereja kami. Kami membawa nama Yesus, nama yang di atas segala nama. Nah, banyak Bapak Ibu. Ada orang yang telepon Bang JDP, ada orang yang telepon saya, minta ikut supaya bisa bangun gereja di sana. Kami tolak. Kami tolak. Dan kami Bapak Ibu sangat berterima kasih kepada saudara yang selalu membantu, yang selalu mendukung, yang selalu mensupport. Hanya Bapak Ibu yang mensupport pelayanan kami. Makanya kami selalu tulis di komunitas Injil Habaget maupun di komunitas JDP Channel setiap kegiatan yang kami lakukan, baik di Mentawai maupun di daerah pedalaman Sumatera lain, daerah-daerah yang lain Bapak Ibu yang kami kunjungi. Seperti bulan kemarin kami ke daerah Lampung, Palembang, Jambi. Tempat yang kita kunjungi adalah daerah pedalaman Bapak Ibu, bukan daerah kota. Kita masuk ke gedung-gedung, enggak. Kita masuk ke gereja-gereja, enggak. Kami dari rumah ke rumah. Itulah yang kami lakukan. Jadi mari
kita bersatu hati membangun iman jemaat agar semakin hari iman jemaat semakin kokoh, semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita harus membawa kasih-Nya Tuhan. Kita harus membawa nama Yesus Kristus. Kita harus membawa salib. Ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Jadi jangan lagi kita bangun gereja. Gereja juga sudah sangat banyak. Di mana-mana ada gereja. Ya, sudah sangat banyak gereja. Apalagi di daerah Mentawai, di pedalaman itu banyak gereja, Bapak Ibu. Di Nias juga sangat banyak gereja. Jangan datang orang luar baru sebentar ke Nias, bangun gereja di Nias. Jangan. Sudah sangat banyak gereja di Nias. Jangan lagi bangun gereja. Tapi apa yang harus dilakukan? Penginjilan. Penginjilan. Kuatkan iman anak-anak Tuhan di daerah pedalaman, supaya mereka tidak mudah terombang-ambing dan mereka tidak mudah meninggalkan Yesus. Ini para guru palsu, para penyesat, para nabi palsu itu masuk ke pedalaman-pedalaman, ke kantong-kantong Kristen untuk mengacaukan iman anak-anak Tuhan. Kalau kita sibuk dengan hal-hal yang sifatnya kelihatan, seperti sibuk kita membangun gedung, sementara kita tidak sibuk membangun iman jemaat, satu persatu jemaat kita, anak-anak Tuhan di daerah pedalaman itu diambil oleh para guru palsu. Mereka sangat rajin bekerja, Bapak Ibu. Guru-guru palsu itu sangat rajin sekali mereka masuk ke pedalaman sekarang. Dulu saya membaca sejarah para misionaris sangat rajin sekali masuk ke pedalaman-pedalaman. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu. Ya. Sekarang sudah jarang saya melihat ada misionaris masuk ke pedalaman. Kecuali mereka masuk hanya untuk buat seminar ataupun buat KKR. 2 hari 3 hari selesai pulang. Bukan penginjilan. Tapi yang kita lakukan, Bapak Ibu, penginjilan dari rumah ke rumah. Di Mentawai, dari rumah ke rumah. Kita ngopi bersama dengan jemaat Tuhan di sana. Kami makan apa yang kami bawa. Kami minum apa yang kami bawa. Kadang-kadang kami makan keladi, makan pisang yang disiapkan oleh anak-anak Tuhan di pedalaman. Ada banyak orang berkumpul di rumah itu. Itu kita kuatkan. Besok kita datang lagi ke rumah lain lagi. Makanya saya bersama dengan Bang JDP, Bapak Ibu, banyak habis waktu di pedalaman. Kenapa? Karena kita penginjilan. Nah, ini saudaraku. Jadi sangat penting penginjilan itu. Nah, ini Bapak Ibu, kiranya video ini bisa menguatkan iman kita, bisa menggugah hati kita betapa pentingnya penginjilan itu, dan bisa kita bersehati bahu-membahu bekerja di ladang Tuhan, bekerja sama dan bekerja bersama-sama untuk misi penginjilan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung, mensupport dan mendoakan. Dukung dalam doa, Bapak Ibu, pelayanan yang kami lakukan nanti di awal bulan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus HaMashiach. Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.